Pada hakikatnya, pendidikan merupakan suatu proses memanusiakan manusia, suatu proses pembelajaran dari tidak tahu menjadi tahu, dan sejatinya pendidikan yang merata merupakan hak setiap warga dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini pun diatur dalam undang-undang. Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah suatu hak asasi manusia yang tercantum dalam bab 10 tentang hak asasi manusia, dan juga merupakan salah satu hak dasar warga negara pada bab 13 tentang pendidikan dan kebudayaan dalam Undang-Undang 1945 setelah amandemen. Pasal 28C ayat 1 menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, dan meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat 1 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hak-hak dasar itu adalah akibat logis dari negara Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pendidikan di Indonesia saban hari menjadi polemik. Selain kurikulum yang sulit, sistem negara ini belum berhasil mencetak sepenuhnya generasi yang baik. Dan Indonesia merupakan negara yang mutu pendidikannya masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan sesama anggota negara ASEAN pun kualitas SDM bangsa Indonesia masuk dalam peringkat yang paling rendah. Untuk sistem pendidikan di Indonesia peringkat 69 di dunia, satu peringkat di atas Botswana. Dan jika kita bertanya siapa peringkat teratas, ternyata itu tidak jauh dari Indonesia, yaitu Singapura. Hal ini terjadi karena pendidikan di Indonesia belum berfungsi secara maksimal. Sejarah telah mencatat bahwa bangsa Indonesia telah merdeka lebih dari 70 tahun. Cita-cita kemerdekaan yang digagas oleh para bapak pendiri bangsa atau founding father menjadi tanggung jawab kita untuk melanjutkan tonggak-tonggak perjuangan pergerakan nasional tersebut. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu ikon penting bagi kehidupan masyarakat. Perlu dilakukan upaya-upaya aktualisasi menuju masa depan yang lebih baik. Perjalanan waktu yang cukup panjang wajar apabila bangsa ini mendapatkan pelajaran berharga yang akan menjadi modal dasar untuk menciptakan sejarah di masa depan yang lebih baik. Indonesia dahulu pernah dipuji sebagai salah satu negara yang berhasil menaikkan indeks pembangunan manusia secara fantastis. Bahkan pada era 60 banyak tenaga pengajar dari Indonesia diperbantukan untuk mengajar di negara-negara lain. Dilihat dari perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia, arah pendidikan disesuaikan dengan keadaan arah kepentingan penguasa. Ketika penguasa memerlukan suatu kekuatan politik, ke arah itulah pendidikan diarahkan. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini mengalami pergantian 4 model kepemimpinan. Masing-masing adalah orde lama, orde baru, orde reformasi, dan orde sekarang yang banyak pengamat dan pemerhati menyebutnya sebagai era transisi menuju demokrasi. Sedikit atau banyaknya, tentu setiap orde memberikan kontribusi dan membantu menentukan corak pendidikan saat ini. Pendidikan harus mendapatkan pemerhati yang serius bagi setiap bangsa. Karena dengan pendidikan akan dapat dilihat maju mundurnya suatu bangsa. Tentu saja bangsa Indonesia tidak mau hidup terbelakangi akibat aspek pendidikan tidak dapat porsi yang cukup dengan teriringnya sebagai kemajuan di bidang lain. Hal yang mendasar bagi pembangunan pendidikan dipengaruhi oleh dimensi kepemimpinan ataupun pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pemberlakuan desentralisasi pendidikan pada gilirnya untuk memperdayakan dan membangun manusia Indonesia melalui jalur pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pemimpin harus merata ke setiap daerah sehingga kesenjangan tidak lagi terjadi. Namun, kita harus menyadari masalah pembangunan pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Jayalah pendidikan Indonesia, bangkitlah pemuda Indonesia. Saya Muhammad Alan Maulana, sampai jumpa.